Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya senantiasa melimpahkan berbagai karunia kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kajian pagi hari ini insya Allah saya akan membahas tentang tafsir surat Al-Furqan dari ayat 63 hingga akhir. Sebelum saya akan menguraikan penafsiran ini, perkenankan saya bacakan rangkaian ayat dan boleh Bapak Ibu sambil menyimak atau mengikutinya. Surat ke-25 ayat ke-63 hingga akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يهروا عليها صما وعميانا
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Bapak Ibu sekalian, ayat yang barusan dibacakan dan mungkin kita sama-sama simak tercantum dalam surat Ar-Rahman dari ayat 63 hingga ke 77, di mana rangkaian ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memaparkan atau menjelaskan hamba-hamba yang Allah beri gelar dengan gelaran Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Bapak Ibu sekalian, gelar ini adalah gelar yang agung karena disandarkan kepada sifat Allah Ar-Rahman. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, apabila Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan sesuatu dengan asma-Nya, maka asma itulah yang akan menaungi atau yang Allah akan berikan sikap kepada hamba atau sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Al-Ka'bah misalnya, maka Allah sandarkan dalam penyebutannya Baitullah, rumah Allah. Rasul disebut Rasulullah, Rasulnya Allah. Asma'nya yang dipakai Asma'ul Lafzul Jalalah, yaitu Allah. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang gelar Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman mananya yang maha pemurah. Di dalam hidup manusia, pergaulan manusia, sering muncul kata-kata, ungkapan misalnya, jelas saja dia kan anaknya orang kaya. Nah, jika seorang menyebut itu, kita sudah maklum. Ya jelaslah, karena orang kaya dia bisa beli ini, beli itu. Yang anaknya orang kaya. Nah, penyandaran itu tentu dengan maksud. Nah, kalau penyandarannya Allah jelaskan Ar-Rahman yang maha pemurah, Imam Luqai menyatakan sungguh karunia atas dasar kemurahan Allah, atas rahmat Allah akan selalu menaungi hamba itu yang masuk dalam kategori atau gelar hamba-hamba Ar-Rahman. Ya, jadi banyak sandaran seperti tadi, jelas dialah anaknya orang kaya, jelaslah anaknya pejabat, jelaslah anaknya presiden. Jadi itu disandarkan pasti ada hal-hal yang khusus. Nah, ketika Allah menyandarkan hambanya dengan hamba-hamba Ar-Rahman, yang dipakai sifat Allah Ar-Rahman, yang maha pemurah, pasti Allah akan murahkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang masuk atau mendapatkan gelar ini. Oleh karenanya, tentu kita sebagai hamba yang mukmin yang mengimani keluasan karunia Allah, keluasan kasih sayang Allah, Ar-Rahmannya Allah, maka kita harus berupaya untuk meraihnya. Berupaya meraih gelar Ibadur Rahman.
Di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ada beberapa gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya ada, kita sudah maklum, gelar muttaqin, ada gelar siddiqin, ada gelar muhbitun, pernah juga kita bahas, ada gelar ahlullah. Ya, ahlullah ini adalah orang-orang yang istiqomah baca Al-Quran, maka dia diberi gelar keluarga Allah. Ahlullah artinya keluarga Allah. Ini pun pernah insya Allah kita bahas. Kemudian ada gelar ulul albab dan ada gelar ibadur rahman. Bapak Ibu sekalian, Allah cantumkan gelar ini dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Hamba-hamba Ar-Rahman, siapa mereka? Allah sifati mereka hamba-hamba Ar-Rahman ini dengan beberapa sifat yang dirincikan dalam surat Al-Furqan ini dari ayat 63 hingga ayat ke-76. Dan diakhiri gambaran balasannya pada akhir ayat ke-77. Hamba Ar-Rahman adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila ada orang yang jahil berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ibadur Rahman, pujian Allah Ta'ala di dalam Al-Quran terhadap hamba-hamba yang bertakwa. Arti dari ibadur Rahman adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Allah menggunakan sifat asma'nya, salah satu asma'nya yang digunakan sebagai sandaran ibad ini, hamba-hambanya adalah Ar-Rahman. Di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita dapat jumpai selain sesuatu yang disandarkan kepada Allah sebagaimana ibadur Rahman, ada Baitullah, ada Hizbullah, ada Duyufur Rahman. Ya, insya Allah Bapak Ibu semuanya yang telah menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh mendapatkan gelar Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Ar-Rahman, Duyufur Rahman. Kemudian ada Nabi Allah, ada Rasulullah. Penyandaran semacam itu merupakan bentuk pujian atau pengagungan Allah Ta'ala kepada hal itu atau kepada mereka yang disebut atau mendapatkan gelar tersebut. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang disebutkan dalam rangkaian surat Al-Furqan ini dari ayat 63, ada 12 sifatnya yang disebutkan. Ke-12 sifat tersebut dijelaskan dari ayat 63 hingga ayat ke-75. Insya Allah kita akan uraikan satu persatu dari sifat-sifat yang diungkapkan dalam rangkaian ayat ini untuk kita berupaya memiliki sifat-sifat ini dan insya Allah kita masuk dalam kategori atau meraih gelar ibadur Rahman. Sifat yang pertama, alladzina yamsuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Maksud berjalan di atas bumi adalah berinteraksi. Orang-orang yang berinteraksi dengan sesama dengan rendah hati. Apabila ada orang jahil berbicara mengganggu mereka, mereka menyikapinya dengan keselamatan, damai saja. Imam Ibnu Qayyim mengomentari atau memberikan syarah atau tafsir berkaitan dengan ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan kepada hamba-hambanya
bahwa Allah akan limpahkan karunia dengan penyebutan ibadur rahman, pasti Allah menjamin karunia-Nya kepada hamba itu. Apabila hamba memenuhi beberapa syarat, dan syarat utamanya dia berinteraksi baik dengan lingkungan. Hablum minan nasnya terjaga dengan baik dengan lingkungan. Siapa yang bisa menjaminkan dirinya menjaga hubungan baik dengan lingkungannya, pasti Allah akan menganugerahi karunia yang banyak kepadanya. Dalam ayat yang lain berkaitan dengan sifat pertama ini, berinteraksi baik dengan sesama. Dalam ayat yang lain surat Al-Isra 37 Allah SWT berfirman, "Wala tamsi fil ardi maraha, innaka lan tahrikal arda walan tablughal jibala tula." Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, ini ungkapan perumpamaan dari Allah SWT pada hamba-hamba yang beriman yang Allah akan beri gelar ibadur rahman, yakni apabila ia berinteraksi di muka bumi dengan rendah hati, santun, tidak sombong. Ini sifat pertama ibadur rahman. Kemudian sifat kedua, apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yakni apabila ada orang yang jahil. Orang jahil itu berbeda dengan orang zalim. Ya, ada dua kata di dalam Al-Quran, sikap yang memerintahkan kita membedakan sikap kita terhadapnya. Sikap terhadap orang jahil dan sikap terhadap orang zalim. Orang jahil itu tidak sadar, tidak tahu, hilaf, ya, kebodohan, itu jahil. Sedangkan zalim dia tahu tapi memaksakan diri untuk melakukan kezaliman. Apabila ada orang jahil dan buruk akhlaknya karena belum mengilmui akhlak, berbuat kejelekan terhadap seseorang atau terhadap kita, maka dianjurkan kita tidak membalasnya dengan kejelekan pula. Hendaklah kita bersabar, ya, memberi penjelasan, kemudian memaafkan. Justru mereka memaafkan dan mengucapkan perkataan yang baik terhadap orang jahil tersebut. Hal ini merupakan sifat Nabi SAW yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtahil jahil. Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, ya, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian, kesejahteraan atas diri kalian. Damai saja, karena dia orang mukmin yang mungkin kita mengganggu kita. Maka Nabi menyikapinya, salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian. Didoakan, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Nah, tinggal dia menyingkir kalau tetap tidak tersadarkan orang tersebut. Nah, ini sikap yang diajarkan dalam Al-Quran, dan siapa yang memilikinya, dia akan memiliki satu sifat yang Allah sebutkan, sifat ibadur rahman. Kemudian rangkaian ayat berikutnya menjelaskan sifat ketiga dari ibadur rahman ini. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, yakni sholat malam. Qiyamul lail. Ini sifat yang ketiga yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman bagi hamba-hamba yang diberi gelar ibadur rahman.
walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri, yakni salat untuk Tuhan mereka. Kemudian dalam ayat yang lain berkaitan dengan amal qiyamul lail disebutkan berulang dalam surat Az-Zariyat. Allah memuji kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Dahulu saat di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu mohon ampun di waktu sahur, yakni sebelum subuh. Dalam ayat surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sifat ibadur rahman yang disebutkan tadi adalah meluangkan waktu di malam harinya untuk sholat malam. Itulah sifat ketiga yang disebutkan dalam rangkaian surat Al-Furqan tentang hamba yang meraih gelar ibadur rahman. Berikutnya sifat yang keempat. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Dan orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kekal. Sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, doanya takut mengekspresikan kekhawatiran tersiksa di neraka jahanam. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang diajarkan Nabi dan juga tercantum dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Dalam doa tersebut insyaallah mewakili doa kita menghindar, memohon dilindungi oleh Allah dari siksa neraka sesuai dengan sifat ibadur rahman yang keempat, yang selalu berdoa agar dihindarkan dari siksa neraka. Dan itu terwakili dengan doa wakina adzabannar. Dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Inilah sifat keempat dari ibadur rahman. Berikutnya sifat yang kelima disebut pada ayat berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, juga tidak kikir. Pembelanjaannya di tengah-tengah antara yang demikian. Tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak kikir. Hanya memenuhi apa yang dia butuhkan, tapi tidak bermewah-mewah, tidak mubazir, tidak boros. Mereka adalah orang yang bersifat pertengahan di dalam pemanfaatan harta. Tidak berlebihan dalam membelanjakannya hingga melampaui batas kebutuhan dan kemampuan. Mereka juga tidak berlaku kikir dalam harta mereka terhadap keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka dan terhadap orang lain di sekitarnya yang membutuhkan. Dan ini di antara sifat yang disebut sifat ibadur rahman. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir.
Sifat ini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra, dalam ayat yang lain surat Al-Isra ayat ke-29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal batsi fata'uda maluman mahsura. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ini ungkapan kekikiran. Dan jangan terlalu mengelurkannya, yakni jangan boros. Sehingga kamu menjadi tercela dan menyesal. Tercela bila kikir karena dicela orang. Kikir banget ini. Nah, itu tercela dia dan menyesal kalau boros. Aduh, kenapa saya berikan, saya keluarkan tadi beli ini, beli ini. Nah, menyesal karena boros, tercela karena kekikiran. Allah ingatkan ini dalam surat Al-Isra 29 dan Allah mengajarkan sesungguhnya sifat hamba-hamba Ar-Rahman adalah sebagaimana dalam surat Ar-Rahman tadi, Al-Furqan maksud saya, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, pembelanjaan mereka itu di tengah-tengah antara yang demikian. Kemudian sifat ke-7 dan ke-8. Sifat ke-6, ke-7 dan ke-8. Allah sebutkan dalam rangkaian ayat berikutnya. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dan orang-orang yang tidak menyembah sesembahan yang lain bersama Allah, yakni tetap bertauhid, tidak berlaku syirik. Kemudian tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang dilarang itu, niscaya dia akan mendapat balasan atas dosanya. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka merekalah orang-orang yang keburukan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebajikan. Kalau terkhilaf, maka Allah masih membuka pintu taubat. Maka bila ia taubat, nasuha dengan kesungguhan dan diikuti dengan amal soleh, Allah akan menerima dan mengganti keburukannya, ditutup keburukannya dengan kebaikan. Dalam rangkaian ayat tersebut, sifat yang keenam adalah mereka menjaga tauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Kemudian yang ketujuh tadi, mereka komit tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tadi yang diwakili dengan ungkapan membunuh dan berzina. Mereka tidak melakukan dosa besar. Kemudian berikutnya sifat wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya dia itu bertobat pada Allah dengan taubat yang sebenar-benar. Apabila mereka secara sengaja atau tidak sengaja melanggar larangan, maka yakni melakukan dosa besar, mereka akan segera bertobat kepada Allah dan melakukan amal soleh agar kesalahannya segera diganti oleh Allah dengan kebaikan, sebagaimana telah disebutkan dalam rangkaian ayat di atas. Inilah sifat orang yang suka bertobat, suka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari sifat ibadur rahman. Menghindari dosa-dosa besar, kemudian banyak beristighfar dan bertobat. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sifat yang ke-9. Tadi sifat ke-8, sifat ke-9.
Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billahwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menghadiri kegiatan zur atau sumpah palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu saja dengan menjaga kehormatan diri. Dalam kalimat atau ayat ini wala yashhaduna zur ada dua tafsir. Tafsir pertama menjelaskan tidak menghadiri kesirikan dan kemaksiatan. Tidak menghadiri acara-acara kesirikan. Ya, maaf semisal kesirikan di situ yang tersebut di dalam Al-Qur'an di antaranya dalam surat Al-Maidah tidak mengucapkan hal-hal yang sebagai apresiasi terkait dengan penyembahan selain Allah. Apakah itu bentuknya Natalan ya, dan sebagainya yang sejenis begitu. Ya, kemudian kemaksiatan dia tidak merestui kemaksiatan itu dengan hadir dengannya. Kemudian tafsir yang kedua persaksian palsu, menjadi saksi palsu. Kedua penafsiran tersebut ada benarnya, namun yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan konteks ayat sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Sya'bi dalam kitab tafsirnya adalah tafsir yang pertama, yakni tidak menghadiri acara-acara kesirikan dan kemaksiatan. Sebagaimana dijelaskan kalau ada pesta, kemudian di situ ada minuman keras, maka diperintahkan kita keluar dari pesta atau dikeluar dari acara. Tidak boleh kita duduk di satu meja yang di situ ada minuman keras yang diminum. Nah, itu contoh kita menghindar sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam ayat ini. Tidak menghadiri kegiatan zur, ya, yakni yang sia-sia atau kepalsuan. Dalam ayat tadi wa idza marru billahi marru kirama. Apabila mereka bertemu dan orang yang mengerjakan perbuatan tidak berfaedah, mereka berlalu saja dengan menjaga kehormatan diri. Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim pernah menyebutkan tentang dosa besar yang ditafsirkan oleh Imam Tobari bagian dari az-zur, yakni sumpah palsu. Dalam hadisnya, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, durhaka terhadap kedua orang tua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, persaksian palsu. Nabi sampai mengulang persaksian palsu, atau dalam hadis riwayat Imam Muslim lainnya dikatakan perkataan dusta. Berikutnya Bapak Ibu, sifat yang ke-10 dari ibadur rahman. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Jadi mereka mendengarkan dengan baik dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Sifat mereka adalah apabila mereka mendengarkan nasihat, pengajaran, teguran dari kalam Allah, mereka mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hati mereka akan bergetar, keimanan mereka pun akan bertambah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat kedua, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihimul ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal. Nah, berbeda dengan orang-orang kafir atau orang yang munafik dan sebagainya yang disebut ke dalam Al-Quran, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tidak memperdulikannya dan mereka berpura-pura tidak mendengar
membuat kegaduhan, menyibukkan diri dengan perkara-perkara lain, ya. Nah, ini adalah mengabaikan ayat-ayat dan pengingatan dari Allah SWT, adalah tidak termasuk hamba ibadur rahman. Tapi mereka yang peduli dan mendengar serta menyimak apa yang Allah sampaikan, itulah salah satu sifat ibadur rahman. Berikutnya sifat yang ke-12. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata atau berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sifat yang ke-12 ini adalah hamba yang peduli untuk menjadikan pasangan dan anak-anaknya menjadi soleh dan solehah serta membahagiakan mereka. Peduli membina mereka, menjaga mereka, menolong mereka, mensupport mereka. Kemudian mereka peduli pula pada lingkungan orang-orang yang bertakwa. Pemimpin yang disebutkan di sini adalah memberi manfaat kepada mereka. Jadi dengan kata lain, ayat ini menegaskan mereka yang memberi manfaat banyak pada keluarganya dan memberi manfaat banyak pada lingkungannya. Maka sifat inilah yang Allah anugerahkan kepadanya dengan gelar ibadur rahman. Peduli pada keluarganya, peduli pada lingkungannya. Bermanfaat pada keluarganya, bermanfaat pula pada lingkungannya. Mereka pada dasarnya memiliki kepedulian untuk membina dan berbakti pada keluarga dan peduli membangun kebaikan bagi manusia di sekitarnya. Menjadi pemimpin berarti siap untuk berkorban bagi orang banyak, menolong mereka, melayani untuk kebaikan, serta siap berkorban untuk menjaga mereka dari kezaliman yang menimpa orang banyak. Itulah pemimpin dan itulah orang-orang yang memberi manfaat. Hendaklah kita menjadi hamba yang peduli pada keluarga dan peduli pada lingkungan kita. Maka doa itulah yang kita sebutkan dalam doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. Doa ini oleh Nabi SAW diwujudkan dalam perlambang Raudah yang ada di Madinah, yang alhamdulillah insya Allah Bapak Ibu yang berkesempatan ke Madinah telah menunaikan amal yang dianjurkan Nabi, yaitu beribadah dan berdoa di Raudah. Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Dalam hadis Imam Muslim. Sungguh di antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman yang merupakan bagian dari taman surga. Semoga amal kita di Raudah diterima oleh Allah SWT dan menjadi saksi pula bagi kita di hadapan Allah, kehadiran kita di sana, agar kita digolongkan oleh Allah menjadi ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Makna yang tersirat dari hadis tersebut di atas adalah bahwa aktivitas Rasulullah SAW adalah dalam berbuat baik kepada ahli rumahnya, yakni keluarganya, dan berbuat baik bagi masyarakat umatnya. Yang hal itu digambarkan dalam makna rumah dan mimbar. Rumah adalah rumah ahli rumahnya, mimbar adalah pelayanan umum, kebaikan yang diberikan Nabi kepada masyarakat atau umat. Dengan kata lain, siapa yang aktivitas hidupnya mengarah pada dua hal ini, untuk membahagiakan keluarga, menjaga keluarganya, menyenangkan keluarganya, dan memberi kebaikan pada lingkungan masyarakatnya, sungguh ia berada di taman surga. Itulah Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dan Allah sebutkan sifat semacam ini
adalah sifat atau salah satu sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Allah menjelaskan 12 sifat yang tadi telah kita bahas, Allah mengakhiri dengan ayat berikut ini. Ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itulah orang yang diganjar dengan surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalam surga itu. Dan mereka kekal di dalam surga. Surga itu adalah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami semua, ya Allah, surga-Mu. Berikan kepada kami, ya Allah, kekuatan, kemampuan untuk memenuhi apa yang telah Engkau sifatkan, ya Allah. Dari hamba-hamba-Mu yang Engkau beri gelar ibadur Rahman. Ya Allah, jadikan kami semua, ya Allah, ibadur Rahman. Keluarga kami semua, ya Allah, ibadur Rahman. Anak-anak cucu kami semua, ya Allah, ibadur Rahman. Yang Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada mereka, ya Allah, surga sebagaimana yang Kau janjikan. Ulaika yuzaunal khurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Disebutkan dalam ayat tersebut, mereka itulah orang yang diganjar dengan surga karena kesabaran mereka. Makna kesabaran mereka ini adalah bersabar untuk istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan, yakni sifat-sifat yang Allah telah uraikan di atas. Bersabar dalam berinteraksi dengan sesama. Bersabar dalam menegakkan sholat. Bersabar tetap berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT dari siksa api neraka. Membelanjakan harta tidak boros dan tidak kikir. Tetap bertauhid kepada Allah. Menjaga diri dari dosa-dosa besar. Selalu mengiringi dengan istighfar dan taubat. Menghindari keburukan-keburukan atau kegiatan-kegiatan yang di sana mengandung kesirikan dan kemaksiatan. Kemudian mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dengan ketaatan, dengan kehusukan, mengambil pelajaran dari apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi SAW jelaskan. Kemudian selalu peduli pada keluarga dan peduli pada lingkungan masyarakat. Untuk mengamalkan itu semua, Bapak Ibu, diperlukan kesabaran. Oleh karenanya Allah SWT mengakhiri setelah menguraikan sifat-sifat mereka. Mereka itulah orang yang diganjar dengan surga karena kesabaran mereka istiqomah memenuhi sifat-sifat tersebut di atas. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat disampaikan sebagai penjelasan penafsiran dari surat Al-Furqan yang menegaskan atau mensifati hamba-hamba Ar-Rahman. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang dimuliakan dengan gelar ibadur Rahman. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsir. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh saya mulai? Silakan Bu Dini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya menanyakan terkait dengan tadi Pak Ustadz mengatakan berhubungan berinteraksi dengan manusia, sesama manusia dengan baik, gitu Ustadz ya. Kemudian yang kedua juga tentang kesabaran yang tadi Ustadz tekankan.
Alhamdulillah Ustadz, saya mengalami kedua-duanya itu ketika haji yang kemarin. Iya, Mungkin sedikit curhat ya Ustadz ya. Jadi kondisi saya itu memang lemah ya, karena saya itu dengkulnya rada ada osteoartritis ya. Jadi ya serba apa ya, serba kadang harus dibantu ya. Nah, ada beberapa ibu-ibu yang membantu saya. Tapi ada satu yang setelah membantu itu dia mengungkit-ungkit gitu Ustadz ya. Gitu. Ungkit, wah tadi saya bantu Bu Dini. Bahkan kadang membuat saya agak down. Misalnya Bu Dini itu dia hampir nyerah. Bu Dini tadi begini, begitu gitu ya. Eh, Ketika dia mengungkit bahwa dia banyak menolong saya mengatakan sesungguhnya yang menolong itu adalah Allah. Karena bukan hanya dia yang menolong, tapi ada beberapa teman juga. Dan teman-teman yang kalau saya ucapkan terima kasih itu, mereka malah mengatakan, oh enggak Bu Dini yang bantu itu Allah. Ya saya cuma pelantar aja. Itu berarti mungkin dia ada ilmunya ya Ustadz ya. Bagi iya, saya memang itu ujian kesabaran. Jadi kan kita nggak boleh jidal, nggak boleh apa. Jadi ketika dia mengungkapkan hal-hal yang tidak saya sukai, itu saya ya saya diam aja lah sambil menjelaskan. Untuk saya nggak ada masalah. Pertanyaannya adalah itu di tanah suci ya Ustadz ya. Saya justru memikirkan dia. Itu di iya, tanah suci, kita sudah sama-sama sedang haji. Apa ya maksudnya? Apa yang dia itu sedang melakukan apa dan apa yang hukum orang kayak begitu tuh eh, 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 sementara dia sedang beribadah gitu Ustaz ya. baik, ya, Itu aja sih yang kita tanyakan. Saya tidak mengini kepada saya karena saya tahu baik, ya, semuanya dari Allah. Tapi dianya sendiri tuh gimana? Karena saya juga kasihan sama dia ya. Udah baik, haji tapi banyak. Terus terang saya merasa terzolimi dari si kata-kata. Mungkin kita ingat di surat Al-Kahfi ada juga teman yang terzolimi dengan kata-kata kamu saya lebih kaya dari kamu, pengikut saya lebih banyak. Itu orang juga kan terzolimi ya Ustaz ya. Kemudian dia ya, ya, berdoa, kemudian kebunnya sampai terbakar gitu ya. ya, Nah, terus terang saya juga merasa terzolimi dengan kata-kata orang yang bersangkutan. Jadi saya kasihan aja sih sebetulnya sama dia. Dia itu apa yang terjadi pada dia? Bagaimana hukumnya sih orang kayak gitu? Itu aja sih Ustaz yang mau saya tanyakan. Terima baik, kasih ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, untuk pelajaran bagi kita semua, di antara firman Allah, insya Allah tercantum dalam surat Al-Baqarah, tepatnya 264. 264. Allah SWT di rangkaian ayat Al-Baqarah itu, khususnya tadi, surat ayatnya 264, Allah berfirman, insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti si penerima, orang yang kamu tolong. Nah, sedekah di sini maknanya umum. Pertolongan dengan tenaga, pertolongan dengan nasihat, pertolongan dengan harta, itu semua masuk kategori sedekah. Yang kalau kita sudah menolong, Allah perintahkan jangan kamu mengungkit-ungkit. Karena ungkitan-ungkitan bisa menyakiti dan tidak menyenangkan si penerima. Apalagi berulang-ulang misalnya. Ya, ada orang yang bersedekah 20 tahun yang lalu dia sedekahnya. Ya, cuma 10.000 ketemu sama orangnya sudah 10 tahun atau 20 tahun masih diingat. Dulu kamu ya yang waktu itu butuh duit kemudian saya kasih waktu itu ya. Habis itu pahalanya. Ya, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu. Allah hapus pahala itu jika kamu sampai tidak menyenangkan orang yang engkau tolong, yang engkau bantu. Nah, ini prinsip yang Allah ajarkan siapapun. Jadi kita berhati-hati dengan pengungkapan pertolongan yang yang bisa menyakiti dan tidak menyenangkan bagi si yang ditolong. Jadi begitu Ibu Dini. Jadi kita berhati-hati untuk kita ya. Dan Ya, kalau intinya pahalanya dia hilang aja gitu ya Ustaz.
Ya, sesuai dengan ayat tadi, Ya, Al-Baqarah 264, jangan ya, kamu batalkan pahalamu dengan mengungkit dan menyakiti si penerima. ya, Begitu Bu Ustaz. Dini. Ya, syukran Ustaz. Ya. Silahkan ada yang lain. Silakan ada yang lain Bu Ibu. Bu Sofi silakan Bu Sofi. Terima kasih, Jeng Lili. Assalamualaikum, Pak Farhat. Waalaikumsalam. Ini kalau pelajaran yang hari ini tuh sangat mengingatkan pada perjalanan haji yang dulu-dulu ya Pak Farhat. Andai kata ada terjadi seperti Ibu tadi yang mengatakan yang tadi diungkit-ungkit pemberiannya. Terus upamanya orang itu ingat Pak, wah ini dosa, ini nggak boleh ngungkit-ngungkit. Apa ininya Pak? Apa ya maksud kita? Apakah terus langsung istighfar itu habis itu semua yang ini, Ya, yang kesalahan tadi Pak? baik. Upamanya nih, Ya, upamanya ingat, ya. baik. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Walladzina idza" dalam surat Al-Imran mengenai sifat orang bertakwa ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Khususnya bagian akhir ayat itu. Yakni orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, dosa, kemudian dia ingat setelah mengetahui ilmunya, mengingat itu, dan dia mohon ampun kepada Allah dan komitmen untuk tidak melakukannya di masa mendatang. Maka Allah akan ampunkan mereka dan itulah sifat orang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, tapi adalah orang yang apabila tergelincir berbuat salah, dia ingat bahwa kemudian dia istighfar atau bertobat dan komit untuk tidak mengulangi di masa mendatang. Jadi insya Allah seperti ayat tadi yang dalam surat Ar-Rahman, bila mereka, saya nukilkan kembali ayatnya, bahkan ini dosa besar artinya membunuh ya. Sebentar saya tayangkan lagi untuk mengingatkan kita semua. Nah ini Bu Sofi, khususnya yang saya beri cetak atau huruf biru ini. Ya, ini kan larangannya jangan tidak menyembah selain Allah, yakni menyekutukan Allah, tidak membunuh. Kemudian di akhir ayat ini ada kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka merekalah orang yang keburukan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebajikan. Nah, di sini kalau bertobat, Allah pulihkan lagi. Allah pulihkan lagi ganjarannya. Jangankan orang-orang beriman. Sesungguhnya bagi orang yang belum bersahadat Islam, kemudian dia bersahadat Islam, dia bersahadat la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam dia, maka Allah pulihkan amal-amal hablum minan nasnya untuk diberi pahala bahkan sebelum dia amal yang dilakukan sebelum masuk Islam yang berkaitan dengan hablum minan nas, kebaikan-kebaikan pada sesama, pada manusia. Allah kasih pahalanya itu yang sebelumnya Allah tidak ganjar karena ketidakberimanan. Nah, itulah dengan syahadat dan demikian orang beriman dia dengan bertobat Allah pulihkan tadi ganjaran. Begitu Bu Sofi. Iya Pak, itu kan yang sudah taruhlah merasakan seperti itu Pak, mengungkit-ungkit. Mungkin menyesalnya tuh terus-menerus loh Pak itu. Terus waduh menyesal terus itu mungkin loh ya. Ya Maksud saya. istighfar Jadi aja, menyesali jangan terus. diungkap, tapi istighfar aja terus nggak apa-apa. Karena berharap untuk dapat kepastian tentang ampunan karena tidak cukup kita astagfirullahaladzim karena belum tentu istighfar kita diterima kan. Jadi harus ada
al-khauf, kekhawatiran untuk tidak diterima, sehingga Ya, itulah yang al-khawf. kemudian kita lakukan berulang istighfarnya. Jadi boleh Al-khawf. melakukan berulang. Begitu Bu Jadi, Sof. ya, Maaf jadi Ustadz, mau sebetulnya menambahkan boleh Ustadz. Silakan. Tapi penyesalan yang panjang itu mungkin dia belum minta maaf pada orang yang dia sakitin itu Ustadz. Ya. Itu Jadi kalau dia belum meminta maaf, maka nanti akan ditimbang. Ya. Tapi dia bertobat, jadi ada kesalahan itu ada tiga macam ya. Kesalahan pertama kepada Allah, maka ketika hamba itu mohon ampun kepada Allah dengan benar, Allah akan ampuni. Yang kedua, kesalahan pada sesama. Maka kesalahan pada sesama ini untuk memastikan ampunan Allah tergantung dari kemaafan orang tersebut. Tetapi apabila ada hal-hal yang dia tidak meminta maaf kepada orang tersebut, tapi dia minta maaf kepada Allah, Allah catat permohonan dia, mohon ampun dia kepada Allah itu sebagai satu kebaikan yang kelak di padang mahsyar akan ditimbang dengan tuntutan orang yang dizalimi. Apakah doa dia kepada Allah itu pahalanya bisa menutupi atau pahalanya kurang? Nah, nanti ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tidak boleh di kita misalnya diingatkan, kan kamu minta maaf loh. Enggak, saya sudah minta ampun sama Allah. Insya Allah Allah mengampuni. Ya, itu enggak boleh. Karena kalaupun dia tetap harus khawatir apabila dia belum mendapatkan kemaafan, maka dia harus khawatir. Kalau dia tetap tidak memohon maaf, ya dia harus serius mohon ampunnya kepada Allah itu berulang, ya, untuk mengimbangi kalau nanti di padang mahsyar ketika diadili, amal taubat kita itu bisa menutup. Tapi ya itu tentu cukup berat. Lebih efektif kalau kita memohon maaf kepada orang tersebut. Begitu Bu. Pak, boleh nggak kalau ini pertanyaan naif nih. Seperti tadi Budi ini pokoknya begini, mengingatkan pada orang yang mengungkit, Bu, jangan mengungkit-ungkit, nggak boleh itu nggak boleh diungkit, itu nanti pahalanya hilang. Itu kayak gitu boleh nggak sih Pak Farhat? boleh. Ya, menasehati boleh, tapi Boleh ya. tentu tetap juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Tetap memberi nasihatnya itu bil hikmah, ya, dengan kebaikan. Jangan justru nanti malah menyinggung lagi dan sebagainya, berantem nanti. Ya, begitu Iya, Bu. Jadi harus Itu ada mungkin hikmahnya, ada mengandung kebaikan yang halus lah, lembut lah ya. Gitu. Begitu Bu Sofi. iya memang harus banyak diam ya Pak ya kalau waktu pergi haji itu aduh mengerikan sekali nih. Lisan kita ini harus terjaga betul maksud saya Pak. Terima kasih Pak Ada Farhat. yang lain Terima ya, kasih. sama-sama Bu Sofi. Pak Lili, terima Ustadz kasih. ada, ya makasih Bu Sofi. Pak Ustadz ada permintaan dari Pak Rinaldi untuk Ya. lebih pelan-pelan dari 1 sampai 12. Oh baik, saya ulang kembali ya. Untuk sebagai rangkumannya. Ini sifat yang pertama, dia hamba yang berinteraksi dengan lingkungannya dengan santun, tidak sombong. Ini ya. Kemudian yang kedua, ketika diganggu oleh orang lain, dia bersabar untuk damai saja di awal gangguan, ya, karena melihat orang yang mengganggu ini ada dua kategori. Kategori jahil dan ada kategori zalim. Yang Allah sebutkan di sini orang-orang yang jahil, ya. Pernah saya berikan contoh menyikapi bagaimana membedakan orang jahil dengan orang zalim. Sebagai ilustrasi, misalnya saat kita diinjak kaki oleh orang, maka sikap santun kita yang diajarkan dalam Al-Quran, hendaklah ditegur dengan baik-baik. Pak, mohon maaf, kaki Bapak nginjak kaki saya. Kemudian tunggu reaksi orang yang kita tegur.
Kalau orang yang kita tegur tadi itu mengatakan, oh sorry, maaf ya, maaf saya nggak sengaja, maka kita seperti ayat ini, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, kedamaian saja. Jadi, oh iya Pak, nggak apa-apa, cuma saya negur aja, saya karena juga sakit. Nah, damai aja dia bisa ngobrol selanjutnya. Aduh, susah itu. Ya, itu yang menjadi hamba ibadur rahman. Ya. Nah, tidak langsung marahin gitu. Tidak langsung memarahin. Pak, gila lu. Kaki Bapak itu nginjak kaki saya, tahu? Nah, itu nggak boleh begitu. Ya, kan orangnya belum tahu, belum sadar. Kita belum mengetahui orang ini sengaja atau tidak sengaja. Nah, yang kedua tadi saat reaksi kita tegur, tadi reaksi pertama, oh dia minta maaf karena mengakui kesalahannya. Ada orang yang kita tegur, Pak, kaki Bapak nginjek kaki saya, Pak. Orang itu berkata, memang kenapa? Memang kenapa? Ini hak saya dong. Nah, kalau begitu itu bentuknya bukan jahil tapi zalim. Maka Nantang nih. ketika dia zalim, penyikapannya berbeda. Ya, Allah kalau kita menghadapi orang yang zalim, ya harus membela diri. Begitu. Itu yang sifat yang berikut yang kedua. Itu kejadian sehari-hari di jalanan pasti tuh Ustaz. Banyak yang misalnya orang yang berkendaraan motor, mobil, Benar, ya. astagfirullahaladzim. Iya betul. Nah, sebentar saya ada telepon mungkin penting, sebentar saya break sebentar ya. Berikutnya sifat yang ketiga adalah sholat malam, menyisihkan waktu untuk qiyamul lail, bertahajud. Kemudian berikutnya yang keempat, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari neraka. Berarti ada rasa khawatir tentang siksa neraka nanti. Jadi dia mengimani adanya neraka, sehingga dia berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Dan ini insya Allah cukup terwakili dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungilah kami Allah dari siksa neraka. Nah, insya Allah ini amalan Rabbana atina sudah kita sama-sama amalkan, masuklah kategori. Sapu jagat. Ya, doa sapu jagat. Berikutnya, orang-orang yang apabila membelanjakan harta itu tidak kikir, tidak boros. Dia berada di tengah-tengahnya. Ya, artinya memang yang dia butuhkan dia belanja. Tidak berlebih-lebihan, tidak foya-foya, juga tidak kikir. Ya. Nah, ini juga misalnya sindiran kekikiran itu dilakukan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi, kepada sahabatnya Abu Darda. Ya, Abu Darda yang dia memakai pakaian yang lusuh saja, ya istrinya juga hanya memakai pakaian yang sudah lusuh, nggak pernah beli baju baru, gitu ya. Istrinya sampai terlihat. Kemudian Salman Al-Farisi saat ke rumahnya, dia melihat baju lusuh yang seperti itu, ditegur oleh Salman. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Nabi mengatakan Salman benar dengan tegurannya itu. Ya, artinya kita disuruh juga membelanjakan kalau memang baju sudah sobek dan sebagainya, hendaklah membeli baju baru, jangan terlalu kikir untuk menghemat dan sebagainya. Nah, ini sifat yang berikutnya. Dalam membelanjakan harta, memenuhi kebutuhan keluarga, dia tidak kikir dan tidak berlebihan. Kemudian sifat berikutnya, tidak melanggar dosa-dosa besar. Tidak melanggar dosa-dosa besar. Dosa besar yang pertama, dalam hubungan dengan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Ya, tauhid saja dia, tidak boleh syirik. Kemudian tidak boleh dosa-dosa besar yang seperti dicontohkan dalam ayat ini, membunuh, berzina, tidak boleh. Kemudian sifat yang berikutnya, jika suka tobat, ya kalau melakukan hilaf salah dia tobat, istighfar kepada Allah, dan itu sifat yang berikutnya. Yang kedelapan,
suka bertobat, ya, beristighfar. Berikutnya sifat yang ke-9, tidak menghadiri acara-acara yang di sana ada kesirikan atau kemaksiatan. Misalnya pesta ada minuman keras, nggak bisa hadir, nggak boleh hadir dia, dan dia tidak hadir. Atau bentuk-bentuk kesirikan, misalnya merayakan Natal dan sebagainya, itu nggak hadir dia. Ya. Orang-orang yang tidak menghadiri kegiatan zur, ya, kegiatan-kegiatan yang mengandung kesirikan dan kemaksiatan. Berikutnya yang ke-10, apabila dia dibacakan nasihat atau peringatan, dia mengikuti, ya insya Allah menghadiri taklim semacam ini bagian dari memenuhi sifat yang ke-10 ini. Artinya rindu dengan pengingatan dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menghadiri atau menyatakan terkait dengan hal ini sebagai orang yang tuli dan bisu, atau maaf, tuli dan buta. Ya. Nah, nggak pedulilah. Saya udah tahu semuanya, lah itu tidak boleh. Tapi dia terus ingin menggali kebenaran dan kebaikan. Kemudian yang ke-11, yakni orang yang tadi ke-11 dulu ya. Orang yang peduli pada keluarga, sifat yang ke-11, peduli pada keluarganya, dan sifat yang terakhir ke-12, peduli pada lingkungannya. Peduli pada keluarga, pada anak-anaknya, pada pasangannya, dan peduli pada lingkungannya. Sifat yang terakhir yang ke-12. Nah, ini yang digambarkan dalam ayat doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, begitu Pak Rinaldi dengan 12 sifat yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ini yang apabila kita penuhi insya Allah kita meraih gelar Ibadur Rahman. Terima kasih Ustaz. Baik Pak Ustadz, belum ada lagi sih Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin sementara kita cukupkan. Semoga bermanfaat kajian kita bagi kita semuanya untuk menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Ibadur Rahman. Bagaimana Imam Qayyim berkata, jika kalian telah mendapatkan gelar Ibadur Rahman, ketahuilah Allah menyandarkan hamba ini hamba Ar-Rahman, hamba yang maha pemurah, yang di tangannya banyak karunia, ya, maka pasti hamba yang masuk gelar ini akan diberi karunia besar oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Seperti suatu ungkapan yang tadi di awal saya sampaikan, ya jelaslah ini ungkapan di keseharian di masyarakat kita. Ya jelaslah, bisa aja dia, kan dia anaknya orang kaya. Ya, kalau beli mobil gitu ya gampang bagi dia, kan anaknya orang kaya. Nah, kalau disandarkan anaknya orang kaya, maka kita maklum pasti orang tuanya akan memberi kemurahan pada anak. Nah, bayangkan kalau sandarannya ini hambanya Allah yang maha kaya, yang maha pemurah. Pasti kemurahan Allah dilimpahkan kepada hamba-hamba yang masuk dalam gelar. Begitu Bapak Ibu, sebagai penutup mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.